Survei Trust Indonesia, kelayakan Anies jadi Capres 2024 mendekati sempurna. Kelayakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendekati sempurna. Survei terbaru yang dirilis Trust Indonesia menempatkan Anies sebagai capres dengan kelayakan mencapai 91,6%. Survei yang digelar selama 7-11 Oktober 2022 melibatkan 630 key opinion leader sebagai responden. Mereka terdiri atas akademis, aktivis, mahasiswa, LSM, media, pengamat politik, birokrat, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari 5 nama yang disodorkan yakni Anies, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani, ex-Mendikbud unggul dalam aspek capres dengan intelektualitas tertinggi dengan 93,8%. Keunggulan Anies juga terlihat dalam aspek kepemimpinan, yakni 92,2%. Anies juga dinilai mampu menjadi problem solver hingga dalam aspek penyelesaian masalah. Anies mendapatkan kepercayaan sebesar 88,8%. Sedangkan pada posisi kedua, Ganjar Pranowo mendapatkan tingkat kelayakan sebesar 65,5%. Diikuti Prabowo dengan raihan 64,2%. Sedangkan Airlangga Hartarto dan Puan Maharani tertinggal di kisaran angka di bawah 50%. Hasil survei juga membeberkan bahwa Anies, figur capres dengan kapasitas dan integritas yang mumpuni dengan tingkat kepercayaan mencapai 89,2%. Para responden juga memberi nilai positif terhadap kinerja Anies dengan 54% diantaranya mengaku puas atas kinerja ex-Mendikbud itu. Anies juga unggul dalam aspek figur capres anti korupsi. Sebanyak 32,7% responden merasa sangat puas dengan spirit anti korupsi Anies Baswedan. Sedangkan 53% responden mengaku puas. Survei yang sama turut menegaskan bahwa Anies memiliki kinerja yang mengungguli figur lain seperti Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani. Sebab tingkat kepuasan terhadap kinerja 4 figur lain jauh di bawah Anies Baswedan. Prabowo mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 59,2%, sedangkan Ganjar Pranowo mengantongi 57,5%. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Beredar sebuah video yang menyebutkan narasi kalau telah terjadi kesepakatan di Jawa Timur dan diumumkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa keduanya mendukung Anies Baswedan. Kabar itu dijelaskan dengan narasi yang menampilkan kolase foto dalam sebuah video yang memuat SBY dan Khofifah. Jutaan warga Jawa Timur, SBY dan Khofifah pimpin langsung deklarasi dukung Anies Presiden Indonesia Perubahan 2024. Tumpah ruah untuk satu tujuan, memenangkan Anies. Tulis akun Twitter @putri_priangan. SBY dan Khofifah pimpin langsung deklarasi dukung Anies Presiden Indonesia Perubahan 2024. Tak hanya itu, di dalam video itu dijelaskan SBY Khofifah pimpin langsung deklarasi dukung Anies untuk Presiden Perubahan 2024. Jutaan warga Jatim tumpah ruah untuk satu tujuan, memenangkan Anies. Meluruskan kabar tersebut, tim Warta Ekonomi memastikan bahwa kabar itu hoax. Sebab video itu adalah video lama saat SBY turun berkampanye saat Khofifah Emil Dardak di Pilgub Jatim 2019 lalu. Netizen pun memberikan tanggapan beredarnya video itu. Fardia Hidayat, hoax, hapus segera. @wipa 608910075, Anda bikin malu. @rifbogi, dipastikan itu hoax. Nah, sementara itu, keuntungan dan keunggulan Anies Baswedan di mata masyarakat Jawa Timur. Nama keluarga besar Anies Baswedan bukanlah sosok yang asing di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan adalah pahlawan nasional asli kelahiran Ampel, kota Surabaya. Sejak ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018, nama AR Baswedan kembali muncul di permukaan publik. AR Baswedan sendiri adalah kakek dari Anies Baswedan, bapak dari orang tua Anies, Rashid Baswedan. Peneliti lembaga survei Surabaya Survey Center, Surakim Abdussalam Esos MSI, menilai belum banyak yang tahu perihal sosok AR Baswedan yang merupakan kakek dari Anies Baswedan. Maka ini harus dikapitalisasi, ujarnya kepada KBA News di Surabaya Sabtu 4 Februari.
Menurut dia, dengan kapitalisasi tersebut nantinya bisa jadi keuntungan tersendiri bagi Anies Baswedan. Karena Anies saat ini merupakan sosok calon presiden yang sudah memenuhi syarat presidensial threshold dengan adanya dukungan dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Maka ini harus disampaikan ke masyarakat. Ini bisa jadi keuntungan tersendiri. Lanjut dia menegaskan semua nama calon presiden yang mulai bermunculan saat ini memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Namun kata dia, yang harus dibangun mulai saat ini adalah tentang narasi positif. Dan jika Anies merupakan keturunan dari pahlawan nasional A.R. Baswedan, maka ini bisa juga disampaikan ke publik. Plus itulah yang harus dikabarkan ke publik sebanyak-banyaknya, agar bisa pengaruhi opini dan persepsi publik. Karena elektabilitas ini sangat berpengaruh dari persepsi publik. Beber akademis dari kampus negeri Universitas Trunojoyo Madura ini. Dia menambahkan, publik butuh asupan informasi untuk tahu keunggulan atau plus calon itu tadi. Silahkan kuasai ruang publik supaya keunggulan calon tadi diketahui publik. Pungkasnya, A.R. Baswedan sendiri adalah salah satu sosok yang memilih terjun ke dunia perjuangan dan aktivitas sosial semasa hidupnya. Sementara saudara lainnya banyak yang lebih memilih dunia perniagaan atau perdagangan. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. "14 prestasi Anies Baswedan selama 5 tahun jadi Gubernur DKI Jakarta." Kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta telah berakhir pada 16 Oktober 2022. Pemprov DKI Jakarta bersama relawan menggelar acara perpisahan untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir. Anies Baswedan menghabiskan waktu terakhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama pendukungnya di Balai Kota Jakarta. Acara yang bertajuk "Terima Kasih Jakarta" dipenuhi oleh warga hingga papan bunga bertuliskan "Terima kasih Anies". Acara tersebut juga diramaikan oleh musik dangdut hingga marawis. Sejak 5 tahun menjabat, beberapa karya dan pencapaian Anies menjadi sorotan masyarakat. Pencapaian Anies merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta. Karya-karya pemerintah Anies diantaranya mulai dari pembangunan sumur resapan, penyelenggaraan Formula E, hingga kebijakan terkait reklamasi. Namun, beberapa karya-karya Anies juga ada yang menuai kontroversi. Berikut beberapa prestasi Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. 1. Jakarta International Epic Circuit atau JIEC. Ajang balap mobil listrik internasional Formula E sukses digelar di DKI Jakarta pada 4 Juni 2022. Berlokasi di Ancol, gelaran Formula E menjadi momentum yang penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Suksesnya ajang balap mobil listrik itu telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. JIEC memiliki panjang 2,4 km dengan lebar 12 meter. Dan 18 tikungan ini menelan biaya pembangunan kurang lebih 190 miliar. 2. Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Diresmikan pada April 2022, proyek Jakarta International Stadium ini dirancang sesuai standar Federation Internationale de Football Association atau FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia